Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Reza. Kali ini kita akan membahas soal bahasa Inggris berkaitan dengan penilaian akhir tahun. Untuk soal yang pertama, kita di sini ketemu dengan dialog. Dialog di sini antara Cynthia dan Dias. Cynthia menanyakan, is she reading a novel? Terus Dias titik-titik, she is reading a magazine. Nah, ada 4 opsi jawaban. Dia bilang, no, she is not. B, no, I am not. C, yes, they are. D, dan yes, she is. Nah, adik-adik untuk menjawab soal seperti ini, yang perlu diperhatikan pertama yaitu subjeknya yang ditanyakan. Nah, di sini ditanyakan is she, ya kan? Terus yang kedua itu yaitu objeknya. Yang ditanyakan yaitu sebuah novel. Nah, dia menjawab she is reading a magazine. Nah, yang jelas berarti jawabannya cocok nggak sama yang ditanyakan. Di sini novel, di sini majalah. Berarti kan jawabannya tidak cocok. Terus yang perlu kita perhatikan yaitu subjeknya. Di sini she, di sini juga she. Berarti kita cari yang she. I am bukan, they are bukan. Karena jawabannya bertentangan, berarti kita pilih yang no, she is not. Jadi jawabannya yang A. Ya, untuk soal berikutnya kita ketemu dengan kalimat rumpang. Nah, di sini ada kalimat a cat is titik-titik meat now. Jadi ada seekor kucing yang sedang titik-titik daging sekarang. Nah, yang ditanyakan yaitu kata kerjanya atau verbnya. Nah, yang ditanyakan kata kerjanya atau verb. Terus bagaimana untuk menjawab soal seperti ini? Yang perlu kita perhatikan pertama yaitu subjeknya. Sini subjeknya. Lalu ada to be. Nah, setelah to be kita perhatikan keterangan waktu. Di sini ada keterangannya, ada adverbnya. Nah, untuk di opsi jawaban ada verb 1, ada verb 1 plus s, ada verb 2, dan yang terakhir ada verb ing. Nah, yang mana yang cocok kira-kira untuk pola present tense, yaitu subjek tambah kata kerja verb 1. Kalau subjeknya he, she, dan it, verbnya ditambah s atau es, atau ditambah objek. Nah, ini untuk present. Untuk verb 2 atau past tense, nanti subjek ditambah verb 2 ditambah objek. Nah, untuk present continuous polanya subjek ditambah to be ditambah verb ing baru tambah objeknya. Nah, kita lihat di kalimat soal berikut ada apa aja? Ada subjek, ada to be, ada keterangan now. Nah, subjek dan to be. Di present nggak ada to be-nya, di past tense nggak ada juga to be-nya. Berarti yang paling cocok yaitu present continuous. Yang mana? Di sini it, it's, atau it. Nah, berarti yang paling cocok yang ada ing-nya. Berarti jawabannya yang D. Ya, untuk di soal selanjutnya
itu yang ditanyakan to be-nya. Sebelumnya yang ditanyakan adalah verb-nya atau kata kerjanya. Nah, bagaimana kita mengerjakan soal seperti ini? Yang perlu diperhatikan pertama yaitu subjeknya dulu, subjek. Nah, setelah itu yang kita perhatikan yaitu tensesnya. Di sini menggunakan cleaning, ada ing-nya, ada kata right now. Nah, artinya saat ini atau sekarang. Yang paling cocok yaitu tensesnya present continuous. Nah, bagaimana tadi polanya? Subjek plus to be plus verb ing tambah objek atau keterangan, ya. Nah, untuk subjeknya di situ ada Rudy dan Nia. Kita jabarkan, ada I, ada you, ada we, ada they, he, she, dan terakhir ada it. To be-nya apa aja? Kalau I itu sama am, kalau you are, we are, nah, they are, he, she, dan it menggunakan is. Nah, lalu kita lihat opsi jawabannya. Karena di sini present continuous menggunakan keterangan waktunya right now, berarti was dan were itu tidak digunakan. Nah, di sini ada Rudy dan Nia. Kira-kira kalau he, she, it itu berapa orang? Satu orang, ya. Berarti kan kalau Rudy dan Nia itu lebih dari satu, berarti yang he, she, it itu tidak digunakan. Berarti jawabannya jelas yang are. Tapi yang mana yang cocok? Pakai you, we, atau they? Karena dia lebih dari satu, kemungkinannya we atau they. Rudy and Nia itu lebih cocok menggunakan yang they. Rudy and Nia. Bagaimana kalau yang we? We itu nanti contohnya Rudy and I, Rudy dan saya. Jadi itu ya, jelas ya, jawabannya yang B menggunakan are. Ya, untuk soal berikutnya kita ketemu dengan soal degree comparison. Di sini ada kalimat this blue bag is ... then the red bag. Nah, di dalam materi degree of comparison terdapat 3 jenis perbandingan. Yang pertama itu ada positive degree. Nah, di perbandingan yang pertama ini membandingkan hal yang setara menggunakan kata as, seperti. Nah, contohnya Anto is tall as me. Anto setinggi aku atau sama tingginya dengan ku. Nah, bentuk perbandingan yang kedua ada comparative degree. Perbandingan ini membandingkan hal yang lebih dari, menggunakan kata then, dan nanti menggunakan akhiran er untuk kata yang satu suku kata dan more untuk yang lebih dari satu suku kata, 2 atau lebih. Nah, contohnya Andi is taller than me. Andi lebih tinggi dariku. Dan yang terakhir yaitu superlative degree. Nah, di superlatif ini
menjelaskan atau membandingkan sesuatu yang paling, jadi nggak ada pembandingnya. Nah, yang sering digunakan atau kata yang digunakan itu menggunakan kata the karena hanya satu paling. Nanti menggunakan akhiran st untuk satu suku kata dan most untuk dua atau lebih suku kata. Nah, contohnya Andi is the tallest boy in class, contohnya. Nah, dari penjelasan tersebut bisa kita pahami di soal ada tulisan atau kata then. The blue bag is titik-titik, then the red bag. Yang cocok mana? Expensive di sini nggak ada akhiran st, nggak ada most atau more ya, berarti kita silang. Nah, terus yang B, the most expensive di sini komparatif atau superlatif. Nah, ada kata most berarti superlatif, kita silang juga, bukan. Nah, yang D, expensive as. Nah, tadi kita sudah pelajari bahwa yang menggunakan kata as atau seperti atau sama itu masuk dalam positive degree, berarti bukan. Nah, mana yang cocok? Itu jawabannya yang C, karena di comparative degree menggunakan kata than, lebih dari, dan more atau er. Nah, jadi jawabannya yang C ya. The blue bag is more expensive than the red bag. Ya, di soal berikutnya kita ketemu dengan tabel. From the table below, we know that di sini ada Rohmina, Anjasmara, dan Aldiansa. Rohmina mendapatkan skor 98, Anjasmara 90, dan Aldiansa 88. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, soal ini juga menggunakan degree of comparison. Nah, di opsi jawaban yang A, Aldiansa score is higher than Anjasmara. Aldiansa dapat berapa? 88. Nah, 88. Anjasmara mendapatkan skor 90. Berarti lebih tinggi siapa? Lebih tinggi Anjasmara. Di kalimat tersebut bilang Aldiansa score is higher than Anjasmara, lebih tinggi dari Anjasmara. Betul atau salah? Nah, salah ya. Nilai Aldiansa itu lebih rendah. Terus opsi jawaban yang B, dia bilang Anjasmara got the lowest score, yang dapat nilai paling rendah, lowest score. Di sini itu Anjasmara atau Aldiansa. Nah, yang dapat paling rendah itu Aldiansa, bukan Anjasmara, berarti yang B juga salah. Untuk opsi yang C, Rohmina score is the same with Aldiansa. Di sini Rohmina is the same, sama dengan Aldiansa. Rohmina dapat berapa? Rohmina dapat 98. Nah, terus Aldiansa dapat 88, berarti tidak sama. Yang C juga salah. Yang terakhir, Rohmina got the highest score, skor yang paling tinggi dari ketiga siswa tersebut. Betul atau salah? Betul ya. Paling tinggi adalah 98. Jadi jawabannya yang D. Ya, untuk soal berikutnya ada short text. Di sini berupa memo atau short message, pesan singkat. Untuk Ibu, to Mom, I'm having a weekend camp on Saturday to Sunday, 21st to 22nd May in Cibubur campsite at 8 o'clock. Please pick me up on Sunday, 22nd at 10 o'clock from me, roughly.
what is the purpose of the text? Nah, yang ditanyakan tujuan dari teks tersebut, tujuannya. Nah, dia bilang dia akan ada persami atau perkemahan pada hari Saturday Sabtu sampai hari Minggu Sunday pada tanggal 21 sampai tanggal 22. Nah, si Rafli bilang, please pick me up on Sunday. Nah, pick me up itu jemput pada hari Minggu jam 10. Nah, sekarang kita lihat pilihan jawabannya. Yang A, dia bilang to ask the writer's mother to join, meminta ibunya untuk ikut bergabung. Berarti betul atau salah? Tadi diminta untuk menjemput ya, bukan bergabung. Berarti salah. Yang B, to ask the writer mother to go to Cibubur on Saturday to Sunday. Minta untuk ibunya penulis pergi ke Cibubur pada hari Sabtu sampai Minggu. Nah, bukan ya, tadi disuruh jemput pada hari Minggu saja, Sabtunya tidak. Yang C, to tell the writer mother to pick him up on Sunday 22nd. Nah, kalau yang D, to tell the writer mother to pick up him on Saturday, minta jemputnya pada hari Minggu tanggal 22 atau hari Sabtu tanggal 22. Nah, di teks atau di short message-nya dia bilang pada hari Minggu tanggal 22. Berarti ya, D. Untuk soal berikutnya kita ketemu dengan short text lagi. Di sini ada notice. Notice-nya berisi caution, perhatian, snorkeling at lower beach is dangerous. Nah, menyelam di pantai Lover itu berbahaya. What does the text mean? Apa arti dari teks tersebut? Yang A, snorkeling at the beach is allowed, diizinkan atau diperbolehkan. Yang B, snorkeling at the beach is permitted. Ini diizinkan. Yang C, snorkeling at the beach is prohibited, dilarang. Yang D, snorkeling at the beach is not prosecuted, tidak dituntut atau tidak dilarang. Berarti sama dengan boleh. Nah, di notice tersebut di sana ditulis dengan kapital dangerous, artinya berbahaya. Kira-kira kalau tulisan peringatannya berbahaya itu diperbolehkan atau dilarang? Nah, jelas dilarang ya, berarti yang A bukan karena diperbolehkan, yang B juga bukan karena diizinkan, yang D juga bukan karena tidak dituntut atau boleh. Jadi jawabannya yang C, is prohibited. Ya, cukup sekian untuk video pembahasan kali ini. Semoga dapat membantu adik-adik dalam belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.